Gonjang-ganjing menyoal endorse handphone yang berujung kasus kembali menyeret beberapa nama selebriti di pusarannya. Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta menangkap tersangka penjual handphone bekas dan ilegal yang berinisial PS. Informasi tersebut diunggah ke akun Instagram Bea Cukai Kanwil Jakarta pada Selasa siang kemarin. Dalam unggahan tersebut, terdapat 4 foto petugas Bea dan Cukai dalam bentuk slide. Unggahan tersebut mendapat respon luar biasa dari warganet. Sebelumnya, sempat ada warganet melihat foto PS yang merupakan pemilik toko handphone yang tengah dibelenggu kasus handphone ilegal itu. Warganet tersebut pun mempertanyakan mengapa foto PS dihapus oleh Bea Cukai Kanwil Jakarta. Slogan atau tagline yang digaungkan toko tersebut termasuk oleh para selebriti tanah air hingga selebgram, yakni HP pejabat harga merakyat. Namun beberapa warganet pun kompak memplesetkan slogan tersebut dengan membubuhi satu frasa sebagai penutup, HP pejabat harga merakyat ditangkap aparat. Menanggapi keriuhan warganet lewat kolom komentar pada unggahan tersebut, Bea Cukai Kanwil pun memberikan penjelasan hingga salah satu aparat terkait mengatakan mereka menggunakan asas praduga tak bersalah. Penangkapan tersebut dilakukan pada Kamis 23 Juli yang lalu. Berdasarkan unggahan Instagram Bea Cukai Kanwil Jakarta, proses tahap kedua barang bukti dan tersangka PS telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan. PS telah diserahkan beserta barang bukti antara lain 190 handphone bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp61.300.000. Selain itu, Bea Cukai Kanwil Jakarta juga menyerahkan harta kekayaan dan penghasilan tersangka yang disita di tahap penyidikan. Hal itu akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara yang terdiri dari uang tunai senilai Rp500 juta, rumah senilai Rp1,15 miliar, dan rekening bank sebesar Rp50 juta. Mengenai kelanjutan kasusnya, mungkin nanti kita bisa lihat di persidangan yang terbuka untuk umum ya, bisa kita lihat bersama-sama. Dan mengenai pasalnya, pasal 103 huruf D, menimbun, menyimpan, membeli, menjual barang-barang yang patut diduga dari hasil selundupan sebagaimana pasal 102. Berat ringannya kasus itu, semua kasus bobotnya sama. Semua kasus mempunyai bobot sama, dan untuk memperoleh kepastian hukum ya kita uji dulu ke persidangan. Jadi nanti bisa dilihat di persidangan bagaimana pembuktiannya nanti mungkin bisa diserahkan bagaimana masyarakat yang menilai lah. Berdasarkan penelusuran redaksi Insert, Instagram pribadi PS masih aktif hingga saat ini. Ini ruangannya keren, gokil nih. Ini abang kita ini. Ruangan kerja gelap banget. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol kita. Siap, ya. nilai kita Ini siapa nih? Ayo, nggak kelihatan. Ayo. Saat ini tersangka dikenakan tahanan kota. Sidang digelar setelah ada penetapan pengadilan. Saat ini kami sedang menyempurnakan surat dakwaan untuk segera kami limpahkan, yang kemungkinan kalau nggak ada halangan minggu depan, awal bulan ini kita limpahkan ke Pengadilan Jakarta Timur. Nama PS melambung lantaran dia sering bekerja sama atau melakukan endorse handphone mewah terhadap beberapa selebriti dan selebgram. Sebut saja di antaranya Anji, Baim Wong, dan Paula Verhoeven, Atta Halilintar hingga Raffi Ahmad. Bentar lagi. Tanggapannya investor ditangkap. Sampai saat ini kita belum ada kita nanti lihat persidangan jika memang diperlukan, memang ada perlu pemeriksaan tambahan ya kita lakukan. Jadi masih belum bisa kita pastikan. Nama PS juga dikenal warganet lantaran sering membagi-bagikan ratusan handphone keluaran terbaru dan uang puluhan juta rupiah. Tokonya tersebut menjual beberapa merek smartphone dengan harga miring atau lebih murah dibandingkan harga resmi toko. Berawal dari Batam, gerainya tersebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Medan, hingga Tangerang.
Ya pemirsa Insert, belum lama kita mendapatkan informasi dari dunia maya bahwa ada salah satu pengusaha jual beli handphone yang sedang diamankan pihak yang berwajib. Pengusaha tersebut diamankan bersama dengan uang senilai 61 juta dan handphone sebanyak 190 buah. Dan saat ini tersangka sedang menjalani masa penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Dan tadi saya bersama tim Insert sudah melakukan penelusuran ke salah satu toko dari tersangka di Bilangan Jakarta Timur, dan info yang saya dapatkan bahwa masih banyak pembeli atau peminat yang datang untuk membeli handphone dari toko tersebut. Dan selain itu, info juga saya dapatkan dari penjual bahwa handphone tersebut didapatkan dari wilayah Batam, dan sampai saat ini tersangka sedang menjalani proses hukum menjadi tahanan kota. Dan jika memang tidak ada hambatan, tersangka akan melakukan proses sidang sekitar bulan Agustus. Terdapat dua alasan utama yang membuat HP yang dijual oleh PS itu dilabeli ilegal oleh pihak Ditjen Bea Cukai Kemenku. Selain masalah dokumen kepabeanan, produk yang dijual PS diduga kuat sebagai produk refurbished alias barang bekas yang diperbarui layaknya produk anyar. Penetapan 190 handphone ilegal dalam kondisi bekas atau baru itu nantinya akan diungkap pada persidangan lewat tim ahli yang menentukan. Untuk mendapatkan informasi lebih jauh, tim Insert pun melakukan penelusuran dengan mendatangi salah satu toko handphone milik PS yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Menurut seorang YouTuber pemilik akun K2 Gadget, Kartolo, ada beberapa kategori handphone dikatakan ilegal atau tidak resmi. Handphone itu sendiri dapat dibilang tidak resmi apabila ia tidak membayar pajak kepada bea cukai. Yang heboh sekarang ini kan sebenarnya adalah handphone BM. Handphone BM itu sendiri sebenarnya bagian dari handphone non resmi. Nah, non resmi itu artinya kan handphone yang tidak dijual secara resmi oleh distributor atau pabrikannya atau brandnya secara resmi di Indonesia. Jadi handphone non resmi sendiri itu bisa dibagi lagi menjadi satu handphone BM yang heboh saat ini. BM tuh kenapa dibilang BM black market, karena ya basically dia nggak bayar pajak. Tapi ada juga handphone yang non resmi masuk ke Indonesia itu dia sebenarnya bayar pajak. Contoh misalnya ada beberapa seller-seller kita lihat di marketplace online yang jual handphone yang nggak dijual resmi di Indonesia itu mahal. Mahal kenapa? Karena sudah dibayarkan pajaknya. Nah, yang menjadi masalah sekarang yang lagi heboh adalah yang BM yang tidak bayar pajak. Masuk ke Indonesia entah bagaimana caranya, lolos-lolos aja cukai dan tidak bayar pajak. Menurutnya, handphone black market yang selama ini lazim ditemui di Indonesia bukanlah produk palsu. Namun memang banyak produk yang merupakan produk refurbished atau barang rusak yang dikembalikan ke pabrik untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum dijual kembali. Handphone BM itu ya ada juga yang asli dan kebanyakan pun asli. Aslinya sendiri, anyway, by the way, sorry. Sedikit sekali sebenarnya, mungkin ada, tapi sedikit sekali penjual-penjual yang bilang handphone ini asli tapi sebenarnya itu palsu. Kasusnya sekarang udah semakin dikit. BM ori artinya adalah itu handphone yang diperuntukkan untuk market di luar negeri, dimasukin ke Indonesia secara tidak resmi, dijual as it is. Ori dari pabrikan sebenarnya udah begitu. Ada lagi namanya BM refurbish. Refurbish itu sebenarnya bisa refurbish sama rekondisi itu beda tipis. Bedanya di mana kalau misalnya refurbish itu biasanya kalau beneran refurbish itu handphone rusak yang diretur ke brandnya, ke distributor di negara masing-masing, diperbaiki secara official lalu dijual lagi. Kalau rekondisi biasanya handphone rusak dikanibalin gitu ya, maksudnya dikanibalin, komponennya ada yang diganti, layar ada yang diganti, kadang-kadang digantinya pun bukan sesuai standar, yang di bawah standarnya oleh channel-channel yang tidak mempunyai yang bukan officialnya sebenarnya. Jadi kadang-kadang ya layarnya lebih jelek, kualitasnya lebih jelek gitu. Jadi itu perbedaannya itu sebenarnya di situ. Lantas bagaimanakah cara membedakan antara produk black market dan bukan black market?
Nah, untuk membedakan secara fisik, hampir tidak mungkin membedakan antara handphone BM dengan handphone resmi Indonesia. Paling handphone resmi Indonesia itu biasanya di kotaknya di belakang ada dibuat di Indonesia. Itu ada tuh kayak gitu, karena memang untuk sebuah handphone yang dijual secara resmi Indonesia harus memenuhi TKDN kan. Itu kalau kita pegang handphonenya atau kita lihat-lihat dalamnya, almost impossible untuk membedakan itu BM atau enggak. Terus bagaimana sih sebenarnya cara menghindari konsumen, kita sebagai konsumen dari handphone BM yang ilegal? Sebenarnya simple. Kita harus memikirkan baik-baik di mana tempat kita belinya. Kasus PS ini bisa jadi pemantik terbongkarnya rentetan barang ilegal selundupan lain yang tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Lekas diharapkan hal ini jadi efek jera bagi pelaku usaha lainnya yang masih menjalankan bisnis ilegal, sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam berbelanja sehingga mengetahui asal-usul barang tersebut dengan baik.